Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 3 saham pilihan yang direkomendasikan terutama di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. 3 saham yang pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Saratoga direkomendasikan buy. Support yang bisa diperhatikan di 2.200 sementara resistennya hingga ke 2.500. Kemudian ada Astra International lebih ke arah spekulatif buy pemirsa, supportnya di 4.900, resisten hingga ke 5.150. Dan terakhir ada WIFI direkomendasikan buy, supportnya di 396, resistennya hingga ke 414 rupiah per sahamnya. 3 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati, 3 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, langsung saja kita ke Saratoga ini. Anda rekomendasikan buy, analisis teknikal dan pertimbangan masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Baik, jadi kalau kita lihat memang secara teknikal untuk saham SRTG ini memang dalam fase sideways ya dalam jangka pendek. Namun ya kita lihat harganya saat ini ada di area support, jadi bisa pertimbangkan untuk akumulasi buy, spekulasi buy juga bisa untuk SRTG. Selagi masih bisa bergerak di atas level supportnya 2200, saya rasa masih dalam tren major trend uptrend, minor trendnya lagi sideways. Jadi bisa pertimbangkan supportnya 2200, untuk area resistnya itu ada di level 2500. Itu untuk SRTG ya. Iya, tadi bisa diulang Ibu buy di level berapa untuk Saratoga? Untuk buy bisa di level closing hari ini 2300, saya rasa masih menarik untuk diakumulasi. Oke, Saratoga ditutup flat di 2300. Dari sisi pola pergerakan seperti apa untuk Saratoga? Dalam sepekan terakhir ini koreksinya sudah cukup dalam Ibu, sudah di 2270-an, hari ini sebelumnya masih sempat bergerak di atas 2500-an Ibu Ratih, terutama di perdagangan di 5 November ini kalau tidak salah. Baik, jadi memang kalau kita lihat untuk SRTG ini sentimennya kemarin terkait dengan dividennya Adaro gitu ya, yang memang besar yieldnya, yang pasti jadi katalis positif juga untuk revenue streamnya SRTG gitu ya. Jadi memang itu yang membuat kemarin sempat koreksi untuk harga sahamnya setelah ada announcement yield dividennya Adaro. Di pekan lalu sempat ada koreksi ya. Dan hari ini kita proyeksikan ada potensi rebound tadi, as long as masih di atas 2200 di atas level supportnya, saya rasa tadi masih menarik untuk buy on support. Baik, analisis untuk Saratoga Investama Sedaya TBK hari ini ditutup flat di 2300, direkomendasikan buy di level penutupan hari ini, tidak masalah. Support yang bisa perhatikan tadi juga sudah disampaikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, Ibu Rati, ada Astra International dan kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk Ibu. Saya akan coba bacakan ini. Ada Bapak Kasmudin dari Medan, Sumatera Utara, menanyakan saham ASI, support dan resistennya, boleh buy di harga berapa untuk ASI? Tapi Anda lebih ke arah spekulatif buy. Profil risiko apa yang membayangi ASI dan sehingga rekomendasinya tetap masih di spekulatif buy, Ibu Rati? Baik, untuk Astra kenapa kita rekomendasi spekulatif buy? Karena memang saat ini ya ada di area supportnya dan sahamnya juga sebenarnya cenderung bearish dalam jangka pendek. Jadi tadi bisa manfaatkan untuk spekulatif buy ya, as long as Astra ini masih bisa bergerak di atas level supportnya 4.900. Untuk area resisten terdekat di 5.150. Itu untuk Astra, jadi bisa pertimbangkan level support dan juga resistennya karena saat ini harga sahamnya lagi di area supportnya di fase sideways jangka menengahnya. Jadi menarik untuk tadi spekulasi buy selagi bisa berada di atas level supportnya 4.900. Secara earnings kita lihat memang di Q3 kemarin ya itu juga Astra mencatatkan laba bersih yang masih tumbuh 21,31% di Q3 2024 di 10 triliun. Kemudian dari revenue juga masih naik 9,99% di 86,36 triliun rupiah. Jadi ya untuk saat ini sih sebenarnya secara sentimen di Q3 ada potensi perbaikan dari kinerjanya Astra. Oke,
Target tadi ke 5.000 Ibu Rata, ini target sampai kapan untuk Astra International? Untuk Astra lebih ke swing trade ya. Jadi bisa pertimbangkan untuk swing trade, pertimbangkan tadi area resistnya yang terdekat di 5.150 dan supportnya 4.900 untuk swing trading. Oke, target untuk Astra sampai dengan akhir tahun Ibu Rati, dengan volatilitas pergerakan harga, tampaknya dalam beberapa pekan terakhir Astra range pergerakannya cukup sempit, 49 ke 5.000, meskipun beberapa kali juga sempat menyentuh ke 51 dan 5.200-an Ibu Rati. Baik, kalau untuk di akhir tahun kita lihat memang cenderung masih wait and see ya terkait dengan saham-saham big caps. Apakah akan ada window dressing atau tidak di di akhir tahun? Karena kita juga lagi melihat nih, karena kondisinya saat ini secara domestik maupun juga secara global, seperti mitra dagang terbesar kita yaitu China, juga ekonomi masih cenderung lemah gitu ya. Jadi yang untuk akhir tahun ya mungkin kita lihat area resisten yang terdekat sih untuk Astra ya di sini di level 5.300 setelah dia bisa breakout tadi di level resisten terdekatnya di 5.150. Jadi bisa pertimbangkan di 5.150 itu untuk resisten jangka pendeknya. Baik, untuk Astra tadi Anda rekomendasikan lebih ke arah spekulatif buy ini. Ada semacam acuan tidak Ibu kalau rekomendasinya berubah menjadi buy on breakout? Di level berapa Astra International supaya bergerak atau melaju lebih aman ke depannya, sehingga masuk di level tersebut juga mengurangi profil risiko bagi para investor? Baik, jadi ya sebenarnya kalau kita lihat kan tadi sahamnya cenderung sideways ya. Jadi memang kalau saham cenderung sideways ini kita bisa manfaatkan untuk peluang buy on support, atau kita manfaatkan peluang buy on breakout jika dekat area resistnya. Karena memang saham Astra ini lagi di area supportnya, jadi tadi bisa pertimbangkan buy on support dengan spekulasi buy. Untuk area buy on breakoutnya ya dari fase sideways-nya itu bisa dipertimbangkan tadi di level resistennya di 5.300 setelah bisa breakout di 5.150. Baik, rekomendasi saham pilihan yang kedua ada Astra International, direkomendasikan spekulatif buy, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Ibu, ada WIFI. Anda juga rekomendasikan buy, analis dan pertimbangannya WIFI yang masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Baik, kalau untuk WiFi kita lihatnya lebih ke secara teknikal ya. Jadi kalau kita lihat secara teknikal, ini major trendnya masih dalam trennya uptrend, baik itu major trend maupun juga minor trendnya di atas MA5 20-100. Volume juga masih cenderung ramai ya value transaksinya, jadi menarik buat trading jangka pendek sebenarnya. Untuk area support yang bisa dipertimbangkan untuk WiFi itu di area level supportnya di 396. Kemudian untuk area resistnya bisa dipertimbangkan di area 320. Di 430. Kalau misalnya breakout di 43 udah sampai di area resistnya 430, bisa taking profit dulu, baru nanti buy lagi setelah ada konfirmasi breakout ya, dan bisa close di atas 444. Itu untuk saham WiFi 444 sampai dengan 450 itu untuk WiFi ya. Jadi ya strateginya untuk saat ini bisa trading buy ya, bisa buy. Pertimbangkan area supportnya 394 dan area resistnya di 430. Kenaikan secara teknikal sudah cukup signifikan, Ibu Ratih, sudah menembus di atas 400-an malah. Dari posisi masih strong uptrend tidak Ibu? Singkat saja Ibu Ratih. Secara teknikal sih masih strong uptrend ya, kita lihat belum wah tren dari major trendnya maupun juga middle termnya gitu ya dari untuk WiFi ini. Jadi sebenarnya masih menarik untuk trading jangka pendek. Baik. 3 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada Saratoga, ICI, dan WIFI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Ratih, kita lanjutkan kembali Ibu. Pertanyaan hari ini cukup banyak, waktu kita cukup terbatas, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Ada BRPT Ibu, hari ini melemah di 1,06% di 930. Pertanyaan datang ini dari Bapak Wimur menanyakan support dan resisten BRPT selanjutnya. Baik, untuk BRPT memang secara teknikal ini bergerak bearish. Saat ini ada di area supportnya, jadi pertimbangkan untuk area support dari BRPT ya di area 900.
Kemudian untuk area resisten terdekat di area psikologisnya di 1000. Jadi untuk saat ini sih harusnya sahamnya masih cenderung bearish ya. Jadi pertimbangkan aja area supportnya di 900. Itu untuk BRPT. Baik, sempat tertekan ke 800-an, mencoba untuk berbalik arah. Sudah menutupi gap tidak, Bu? Pelemahan yang terjadi dari 1100-an ini cukup lebar sepertinya. Baik, jadi kalau kita lihat untuk pelemahan BRPT tadi ya, secara teknikal memang ini cenderung bearish. Jadi bisa pertimbangkan secara teknikal untuk wait and see dulu. Kalau misalnya belum ada posisi untuk saham BRPT, kalau misalnya udah punya tadi bisa pertimbangkan aja level supportnya di 900. Belum ada potensi reversal yang cukup signifikan dari saham BRPT. Walaupun secara teknikal sudah cenderung oversold ya atau jenuh jual. Bapak Indar dari Bali menanyakan saham PTRO, Ibu sudah ambil di posisi 17.300 ini. Sudah profit sebenarnya. Resisten selanjutnya dan peluang untuk profit taking. Untuk PTRO secara teknikal memang cenderung strong uptrend. Hari ini juga menguat ya 0,507 karena ada volume yang naik juga cukup signifikan. Kita lihat stokastiknya juga golden cross di area netral. Jadi secara teknikal sebenarnya masih menarik untuk di hold. Pertimbangkan untuk area resistnya yang terdekat di 20.000 ya di area psikologisnya untuk saham PTRO. Itu untuk PTRO, jadi bisa pertimbangkan untuk area psikologisnya di 20.000 untuk resist. Kemudian untuk area supportnya bisa pertimbangkan di 16.750. Syaratan masih uptrend, bisa di hold. Oke, ada Ibu Shoba dari Bali. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Bumi, Ibu. Bumi sudah punya di harga 148. Masih perlu di hold tidak untuk Bumi? Untuk Bumi hari ini first day up ya, jadi hari pertama menguat ya setelah koreksi dari 25 Oktober. Jadi strateginya kalau kita lihat sebenarnya secara historis after kenaikan yang cukup signifikan itu ada aksi profit taking. Jadi kalau misalnya udah cuan ya bisa profit taking dulu aja, amankan posisi, amankan profit. Untuk area supportnya bisa pertimbangkan di 139, 140 untuk saham Bumi. Jadi kalau misalnya besok open ya bisa pertimbangkan untuk taking profit dulu aja. Baik, kita ke Kalimantan Timur ini ada Bapak Wasis Budi Utomo. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham PSAB, Ibu. Sudah entry di harga 334. Cut loss atau masih bisa di hold? Penutupan hari ini di 322, nyangkut di 334. Untuk PSAB ya secara teknikal ini memang sahamnya masih akan cenderung sideways dulu ya selagi bisa bergerak di atas level supportnya 300. Jadi kalau misalnya tadi udah nanggung buy ya di area 330-an. Jadi bisa pertimbangkan untuk area supportnya di 300, lagi masih bisa bergerak di 300. Saya rasa masih ada potensi reversal jangka pendek. Nanti mungkin bisa dipertimbangkan untuk jual gitu ya kalau misalnya memang ada reversal tadi di atas 300 di area psikologisnya di supportnya 300. Jadi itu untuk PSAB. Kalau misalnya lagi koreksi untuk saat ini masih loss, bisa dipertimbangkan untuk wait and see dulu aja. Itu baik. untuk Oke. Kita beralih ke perbankan big cap, kali ini menanyakan saham BBCA. Ibu Ratih tidak menyebutkan nama dan lokasi, apa boleh buy di harga sekarang tidak untuk BBCA? Intraday hari ini tadi sempat ke 9.800. Masih bisa ada rekomendasi untuk buy atau agak telat sedikit Ibu karena intraday tadi sempat ke 9.800 untuk BBCA? Kalau untuk BBCA sebenarnya hari ini tadi ada pullback tadi ya seperti saham big banks lainnya. Strateginya apakah sudah telat untuk akumulasi di level sekarang? Saya rasa mungkin bisa wait and see dulu juga ya untuk BBCA. Jadi bisa pertimbangkan sampai ada konfirmasi reversal ke resisten yang terdekat saat ini 10.200. Jadi kalau misalnya mau buy, bisa buy ya di area resistnya yang terdekat 10.200, buy on breakout, atau tunggu aja koreksi sampai ke level supportnya balik lagi ke 9.500-an. Itu untuk BBCA karena rupiah kita juga sebenarnya masih cenderung terdepresiasi ya. Jadi Oke. Kita beralih ke Tangerang, ada Bapak Aldi, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan infrastruktur telekomunikasi. Ada ISAT, sudah ambil posisi di 2170, ada peluang balik ke 2.500-an tidak? Untuk ISAT udah ambil posisi tadi di area 2.500 ya. 2170 Ibu, 2.170. Ada potensi ke 2.500 tidak?
Iya baik. Jadi kalau untuk ESET berarti baru akumulasi di hari ini gitu ya Ya, untuk sahamnya. Apakah masih ada potensi untuk balik lagi ke 2.500? Jadi kalau kita lihat secara teknikal ini memang sahamnya cenderung bearish, masih belum ada potensi reversal dalam jangka pendek. Strateginya ya bisa pertimbangkan untuk area supportnya dari ESET saat ini ada di area supportnya memang. Jadi bisa dipertimbangkan area support yang paling terdekat di 2.100 itu untuk ESAT. Belum ada potensi reversal, bisa pertimbangkan supportnya karena tadi udah akumulasi di 2.100. Kemudian untuk resisten terdekat di MA5-nya di 2250. Itu oke. Baik, ada Raja dari Jakarta menanyakan Antam. Sudah direkomendasikan masuk resisten sampai ke level berapa di pekan ini? untuk Antam koreksi ya hari ini 3,47% karena harga goldnya juga koreksi. Jadi secara teknikal apakah menarik untuk akumulasi? Kalau untuk secara teknikal ini harusnya masih sideways jangka pendek dulu untuk saham Antam. Ya. Pertimbangkan untuk area supportnya di 1.500, untuk area resistnya itu di 1.600. Jadi apakah menarik untuk akumulasi? Untuk yang mau akumulasi bisa spekulasi buy, tapi pertimbangkan untuk area supportnya tadi di 1.500. Itu untuk saham Antam. Baik, ada Bapak Wijang dari Riau menanyakan saham auto, Ibu Rati. Apakah masih dalam fase uptrend tidak? Koreksi dalam beberapa hari terakhir, apakah itu juga masih koreksi yang cukup wajar untuk auto? Baik, memang kalau kita lihat secara major trend untuk saham auto ini masih memang dalam tren yang major trend itu uptrend karena masih di atas MA 100-nya. Jadi memang dalam beberapa hari terakhir ini koreksi ya. Pertimbangkan apakah udah patah tren. Kalau kita lihat ini belum patah tren ya, selagi bisa bergerak di atas level supportnya di 2.300. Itu level support yang tadinya jadi resisten Ya. auto. Jadi bisa pertimbangkan area supportnya di 2.300, untuk area resistnya yang terdekat di MA20-nya di 2.460. Oke, Bapak Wijang dari Riau, penutupan hari ini di 2.380, support yang mesti diwaspadai di 2.300, masih cukup aman sejauh ini, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITA Channel. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama diperagakan hari selanjutnya. Ibu Rati, terima kasih juga sudah bergabung. Ibu, sehat selalu Ibu Rati. Baik, terima kasih Pak Dev. Baik, terima kasih. Ada Ibu Rati Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Review akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.